Mungkin bagi kamu ini cuman tampak jalan di kebun biasa, tapi di balik jalan ini ada kisah yang sangat mengerikan, menyakitkan, memilukan, dan menggemparkan Indonesia. Tepat tanggal 2 April 2016 lalu, Bengkulu dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 13 pelaku yang masih remaja dan korbannya pun masih di bawah umur. Kejadian ini pun bermula dari 13 orang anak anjing yang sedang pesta miras, minum tua di salah satu jalan yang melewati perkebunan karet warga setempat. Saat itu pun jalan sedang sepi-sepinya, dan kebetulan lewatlah si korban yang berinisial Y di depan 13 anak anjing ini tadi. Karena si Y baru balik sekolah dan itu jalan satu-satu untuk menuju rumahnya, sambil membawa taplak meja dan bendera merah putih yang ingin dicuci di rumahnya. Dia jalan melewati anak-anak anjing ini tadi. Si Y pun dicegat, dipaksa, ditarik ke dalam kebun karet, lalu dipukul bagian tengkuknya sampai si Y pun terkapar dan diperkosa secara bergiliran. Bahkan yang lebih menyedihkannya, korban diperkosa dalam keadaan telah meninggal. Anjing emang. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya tadi, anak-anak anjing ini pun ngebuang jasad si Y ke jurang yang berjarak 5 meter dari tempat kejadian dan menutupinya dengan daun-daunan. Setelah itu, anak-anak anjing ini tadi itu balik ke rumah masing-masing. Cak tidak berdosa dan Cak tidak pernah buat salah sama sekali. Si Y ini punya kembaran cowok. Nah, si kembarannya ini tadi berinisial Y juga, karena dia ngerasa kok si Y ini belum balik-balik dari tadi. Harusnya kan di jam sekian diolah balik sekolah, tapi kok di jam segini hari lah sore kok belum balik juga. Karena merasa gelisah, dia pun ngadu dengan orang tuanya yang ada di ladang, hingga akhirnya orang tuanya pun nyari si Y ini tadi kemana-mana, ke rumah kawannya dan ke sekolah, kemana pun itu pokoknya dicari, dan dibantu juga dengan warga-warga setempat untuk nyari si Y ini. Namun tidak kunjung ketemu, sampai akhirnya si Y pun ditemukan di tanggal 3 April 2016, ya, di esok harinya, dalam keadaan terkubur dengan daun-daunan di posisi meringkuk. Orang tuanya pun teriak histeris nengok jasad anaknya. Pas waktu ditemukan sangat memprihatinkan, dan segala warga pun bingung dan tidak bisa dijelaskan sih kondisinya, guys. Kamu bayangkan sendiri ya. Setelah menjalani proses drama yang cukup rumit untuk menemukan sang pelaku, akhirnya kepolisian Bengkulu pun menemukan 13 orang remaja yang ditetapkan sebagai pelaku dari kasus tersebut. 8 orang diantaranya berusia 16 sampai 17 tahun, sedangkan 5 diantaranya berusia 19 tahun sampai 23 tahun dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan untuk yang di bawah umur dijatuhi hukuman sebanyak 10 tahun penjara. Kasus ini pun menuai perhatian masyarakat Indonesia hingga akhirnya Bengkulu pun viral dengan kasus yang seperti ini. Bahkan kepolisian Bengkulu pun tak luput dari kritikan masyarakat Indonesia yang dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut dan lambat memproses pelaku-pelaku tersebut. Hingga masyarakat Indonesia pun membuat sebuah gerakan kemanusiaan dengan hashtag Nyala Bersama Yuyun untuk memperingati kematiannya dan mendesak
para pihak kepolisian untuk segera cepat bertindak dalam kasus ini. Hingga akhirnya semua pelaku ditemukan dan dijatuhi hukuman. Namun netizen Indonesia pun masih belum puas karena dinilai hukumannya tidak sebanding dengan yang dilakukannya. Sampai netizen menuntut untuk dihukum seberat-beratnya melebihi hukuman yang telah ditetapkan. Untuk menghindari hukuman sosial setelah 20 tahun penjara tersebut, para pelaku pun meminta untuk dihukum mati saja. Namun hakim tetap tidak mengabulkan dan Presiden Jokowi pun memberikan perpu pemberat kebiri untuk pelaku kejahatan seksual. Namun tetap aja itu belum cukup adil bagi keluarga korban yang ditinggalkan, yang harus berbagi udara di kehidupan yang sama dengan para pelaku kejahatan. Semoga kisah ini tidak pernah terjadi lagi, baik di Bengkulu ataupun dimanapun itu.